Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto merespons program makan bergizi gratis yang kini tengah menjadi sorotan publik. Presiden akan langsung memanggil Kepala BGN serta sejumlah pejabat terkait. Presiden Prabowo yakin permasalahan MBG akan selesai dengan baik dan menyebut program MBG tidak boleh dipolitisasi. Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi, ya. Pemirsa, program makan bergizi gratis MBG menuai kritik setelah menimbulkan tingginya frekuensi kasus keracunan di seluruh Indonesia. Berbagai kalangan mendesak dilakukannya evaluasi terhadap program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Lantas, apa yang menjadi penyebab keracunan dan bagaimana respons pemerintah terhadap insiden ini? Kita akan membahasnya dalam slide selanjutnya. Pemirsa, kita akan bersama-sama mengawali paparan hari ini dengan mengungkap ada berapa banyak kasus keracunan sebagai imbas dari program MBG sejauh ini. Jadi data resmi dari Badan Gizi Nasional BGN RI terhitung sejak bulan Januari hingga September 2025 terdapat 70 kasus dan 5.914 korban keracunan setelah mengonsumsi MBG. Hampir setiap bulan sejak Januari selalu ditemukan kasus keracunan MBG. Namun terjadi lonjakan signifikan, pemirsa, yang terjadi tepatnya 2 bulan ke belakang, yaitu di bulan Agustus dan juga September 2025. Kita sama-sama lihat untuk di bulan Agustus ditemukan ada 9 kasus keracunan yang memakan 1.988 korban. Kemudian terjadi peningkatan kasus dan juga korban di sebulan terakhir, yaitu di bulan September 2025, yakni ada sebanyak 44 kasus dan 2.210 korban. Itu tadi untuk datanya. Sementara untuk persebarannya, mayoritas korban keracunan terjadi di 5 lokasi. Yang pertama adalah di kota Bandar Lampung, kemudian juga terjadi di kota Lebong Bengkulu, kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Banggai di Kepulauan Sulawesi Tengah, dan yang terakhir adalah di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Kita akan sama-sama beralih ke slide selanjutnya, pemirsa, karena pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi penyebab keracunan massal. Jadi begitu memang kasus ini merebak dan juga menjadi perhatian publik, BGN langsung melakukan investigasi. Dari hasil investigasi BGN, setidaknya ada 3 penyebab utama. Penyebab yang pertama adalah karena ditemukan sejumlah bakteri pada MBG yang dikonsumsi oleh penerima manfaat. Beberapa bakteri tersebut diantaranya adalah bakteri E. coli. Ini berasal dari air, nasi, tahu, dan juga ayam. Kemudian juga ada bakteri Salmonella. Biasanya ditemukan dalam tempe dan juga bakso. Bakteri selanjutnya adalah bakteri Staphylococcus aureus yang kerap ditemukan di ayam, telur, dan sayur. Kemudian juga ada bakteri Bacillus cereus ditemukan biasanya dalam produk mie. Dan kemudian ada bakteri yang kerap ditemukan karena adanya kontaminasi air. Seperti bakteri coliform, PB, Klebsiella, dan juga Proteus. Tidak hanya bakteri saja.
Penyebab kedua dari keracunan massal ini, pemirsa, adalah karena ternyata terdapat 45 SPPG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP. Terkait dengan hal ini juga sudah diakui oleh Wakil Kepala BGN yang menyatakan kasus keracunan 80% terjadi karena SOP tidak dipatuhi, baik oleh mitra maupun tim internal BGN. Sementara penyebab yang ketiga adalah mayoritas SPPG tidak memiliki sertifikat yang akan kita bahas lebih mendalam pada slide selanjutnya. Jadi sebenarnya pemirsa, pemerintah melalui BGN sudah berupaya maksimal untuk bisa menekan adanya potensi keracunan makanan yang timbul akibat mengonsumsi MBG. Salah satu yang terpenting adalah BGN ini sudah mewajibkan seluruh SPPG berizin dan juga memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Jadi, sertifikasi SLHS ini menjadi bukti tertulis dari Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa suatu tempat pengelolaan pangan seperti restoran, catering atau depot air minum telah memenuhi standar hygiene dan juga sanitasi yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya apa? Penting untuk bisa memastikan adanya keamanan pangan dan juga mencegah risiko kesehatan bagi konsumen dengan memastikan kebersihan pengelolaan makanan, peralatan, dan juga lingkungan usaha. Namun nyatanya dari rilis resmi KSP pertanggal 22 September 2025 baru ada 34 dari 8.000 sekian SPPG yang mengantongi SLHS. Artinya apa? BGN perlu memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPA. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Jadi meresponi kasus keracunan, Badan Gizi Nasional mengakui bahwa memang benar ada kasus keracunan massal dan berkomitmen untuk memperketat pengawasan. Sama-sama kita akan simak pernyataan dari Wakil Kepala BGN berikut ini. Bahkan ketika kemarin ada isu-isu tidak boleh, enggak, saya bilang boleh. Ini masalah keracunan kok nggak boleh diberitakan, apa gila bagaimana? Ini nyawa manusia ya. Nggak ada yang bisa, nggak boleh ditutup-tutupi. Silahkan, Anda harus yang pertama memberitakan kalau perlu. Karena dari kalian kami ini ngerti apa yang terjadi, kan kami kadang-kadang juga punya orang-orang di daerah memble juga kan, mereka takut ya kalau mau lapor-lapor gitu, ya kan? Tapi kalau dengan wartawan gini kan kami sangat terbantu. Ya, intinya BGN melalui Wakil Kepala BGN, Nanik ini merespon serius adanya kasus keracunan massal karena ini bisa berkaitan dengan nyawa seseorang penerima manfaat dari MBG dan akan langsung dilakukan evaluasi. Kita akan sama-sama lanjut ke slide selanjutnya untuk menjawab kira-kira apa sih yang menjadi solusi terbaik untuk keberlangsungan program MBG. Setidaknya ada 3 solusi yang perlu dijalankan. Pertama adalah evaluasi total dari program MBG. Evaluasi wajib dilakukan karena faktanya kasus keracunan massal ini sudah bertolak belakang, lari dari tujuan utama MBG yang notabene untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Tidak hanya itu pemirsa, solusi yang kedua, pengawasan juga harus dilakukan secara transparan. Ini penting untuk bisa memastikan pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan secara aman dan juga akuntabel. Pengawasan juga perlu melibatkan masyarakat. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik, mengingat anggaran MBG sangat besar. Terakhir, kita akan sama-sama terus mengawal bagaimana proses penegakan hukum bagi oknum lalai yang saat ini tengah ditangani oleh Polri. Itu tadi pemirsa respon pemerintah terhadap kasus keracunan massal dari MBG. Kita juga tadi sama-sama melihat bagaimana Presiden usai melakukan lawatan akan langsung memanggil Kepala BGN dan tentunya kita akan sama-sama nantikan apa yang menjadi respon dari pemerintah dan semoga seluruh kasus ini bisa diminimalisir bahkan ditiadakan sehingga tujuan utama dari MBG untuk meningkatkan kualitas dari generasi emas Indonesia mendatang bisa benar-benar tercapai.